Ayyuhal ikhwah, abna'i wa tulabi, barakallahu fikum wa razaqakum ziyadatal ikhlas wal ulum al mubarakah wal a'mal as-salihah. Setelah kita mengetahui bahwa takwa, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai jalan kita meraih kebahagiaan. Setelah kita mengetahui keikhlasan yang kita perjuangkan di dalam kita berada di majelis ilmu, di dalam kita mengajarkan ilmu, di dalam kita menunaikan sholat, kita sholat dengan berjamaah, kita menunaikan sholat-sholat sunnah, berpuasa di bulan Ramadan, melakukan puasa-puasa sunnah, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya, dan ini menjadikan sebabnya kita meraih kebahagiaan. Maka jalan yang selanjutnya yang bisa menjadikan kita bahagia adalah meninggalkan ar-riya. Meninggalkan ar-riya. Ternyata dengan kita meninggalkan riya, ini adalah jalan yang akan menjadikan kita bahagia. Jalan yang akan menjadikan kita bahagia. Namun perkara ini bukan perkara yang mudah untuk kita atasi. Setelah saya mengamati, setelah saya mengevaluasi bahwa sebuah komunitas yang di situ tumbuh keikhlasannya, semuanya menginginkan ridha dan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi kenikmatan dan keindahan yang tidak ada di sebuah tempat yang lainnya. Begitu pula ketika setiap kita berusaha untuk meninggalkan dosa besar ini, yaitu ar-riya dalam perjalanan kehidupan kita, maka hubungan di sebuah komunitas akan menjadi indah dan akan menjadi nikmat, dan kita akan merasakan sebuah kebahagiaan. Bagaimana tidak? Karena ketika di antara salah satu komunitas kita, di antara salah satu santri, dia tidak berbuat sesuatu, dia tidak mengerjakan sesuatu, tapi dia mengatakan dirinya yang mengerjakan, dia yang melakukan, dia menampakkan amalannya kepada yang lainnya, maka tentunya ini akan menjadikan komunitas tersebut dan suasana dalam ruangan santri tersebut akan tidak nyaman dan akan tidak kondusif. Maka sungguh apa yang menjadi hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata akan memberikan kebaikan pada kita semua. Sekarang pertanyaannya adalah, hal ar-riya'u yadkhulu 'ala shalihin? Apakah amalan riya ini akan masuk pada orang-orang yang saleh? Jadi kita dalam perjalanan menuntut ilmu, kita juga berusaha untuk mengamalkan ilmu sehingga Allah pilih kita menjadi orang-orang yang saleh. Apakah di perjalanan kita menjadi orang soleh ini nanti kita akan diuji dengan ar-riya ini? Kalau orang soleh saja akan diuji dengan ujian ini, bagaimana orang-orang yang tidak soleh? Bagaimana orang-orang yang dia malas untuk melakukan ibadah kepada Allah? Bagaimana orang yang mereka enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana orang yang dia tidak takut kepada Allah, yang penting dirinya mencapai sebuah tujuan, faliyadzubillah. Maka ketika ada pertanyaan apakah riya itu akan masuk pada orang-orang yang saleh,
Iya. Maka ini menjadikan antisipasi kita, berusaha kita untuk terus berikhtiar agar supaya kita terjauhkan dari sifat tersebut dan terus berdoa mulai sekarang dengan doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Hampir setiap saya mengajar, hampir setiap saya mengisi kajian, saya berusaha untuk memintakan untuk diri saya secara khusus dan antum sekalian. Kenapa? Karena sebesar apapun amalan kita, sebesar apapun yang kita perjuangkan, ketika adanya riya dan adanya kesyirikan, maka tentunya akan sirna apa yang kita lakukan dan kita akan menjadi orang-orang yang rugi.